lalu, yaitu tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 2 pasien dalam kasus pertama COVID-19 di tanah air. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Pengumuman kasus pertama COVID-19 itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Setahun lalu, yaitu tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 2 pasien dalam kasus pertama COVID-19 di tanah air. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Pengumuman kasus pertama COVID-19 itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah telah menetapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali sampai dengan 20 Juli 2021. Bahkan wacana perpanjangan PPKM darurat santer terhembus sejak awal pekan lalu. Disebut-sebut PPKM darurat akan berlangsung hingga 6 minggu lamanya. Wacana perpanjangan PPKM darurat juga didukung akibat terus melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Pada Rabu 14 Juli 2021, tercatat 54.517 kasus positif COVID di Indonesia. Skenario terburuk pandemi COVID-19 pun sudah disiapkan pemerintah sebagai bentuk antisipasi. Seperti mengusahakan ketersediaan oksigen bagi seluruh daerah, memaksimalkan penambahan tempat tidur intensif dan ICU, menambah rumah sakit tambahan dan memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang bisa digunakan untuk pasien COVID-19, dan berbagai kebutuhan lain seperti obat, bansos, dan vaksinasi yang kian gencar dilakukan. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak karena pandemi. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka positif dan angka kematian akibat virus COVID-19. Tanggapan Bapak sebagai polisi mengenai kebijakan PPKM darurat ini? Tanggapan saya sangat baik karena ini salah satu bentuk pemerintah untuk mewujudkan penekanan penyebaran COVID khususnya di dalam transportasi. Apakah PPKM ini berdampak bagi Bapak yang sedang bertugas? Saya rasa dampak kita tidak ada karena ini tugas kita hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang diperintah oleh pimpinan. Siapa saja yang bisa lolos dari penyekatan? Yang bisa melewatin PPKM ini ada kategori esensial dan kriteria. Misalnya seperti kesehatan, logistik, perbankan, keamanan, dan sebagainya. Kendala apa saja yang dialami selama PPKM ini? Untuk kendalanya sementara belum ada, namun manakala ada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria, dipersilakan untuk balik kanan, itu aja. Kira-kira berapa banyak yang melanggar per hari? Pelanggaran tidak ada tindakan, hanya teguran supaya besok tidak melewatin PPKM manakala tidak sesuai dengan aturan PPKM itu sendiri. Dan yang terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk PPKM? PPKM ini membuat supaya masyarakat lebih mengerti, lebih disiplin dalam situasi COVID ini. Kalau tidak penting sekali supaya tidak keluar rumah, itu aja. Kalau kebijakan PPKM saat ini sih ya gimana ya, seharusnya sih bisa berjalan dengan baik kalau masyarakatnya juga bisa kerjasama dengan baik. Cuma kan biar gimana pun kita sebagai masyarakat juga butuh makan ya. Maksudnya butuh makan tuh ya, peraturannya tuh jangan simpang siur gitu. Harus tegas ya tegas sekalian gitu.
Gitu sih. Jangan bentar dibuka penyekatannya, bentar ditutup gitu. Apakah PPKM ini berdampak bagi Bapak dalam melakukan pekerjaan Bapak sehari-hari? Kalau PPKM sebenarnya nggak terlalu berdampak juga. Berdampaknya itu dari awal sih. Karena kan saya ngajar, butuh tatap muka sebenarnya. Ya dari awal pandemi udah sangat berdampak karena mengajar itu kan paling penting itu interaksi secara langsung. Kalau tatap muka dapat ilmunya cuman nggak banyak gitu. Sedangkan dalam pembelajaran itu kan yang paling penting interaksinya, bukan masalah ilmu pengetahuannya aja gitu. Jadi sangat berpengaruh ke pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang rencana PPKM yang akan diperpanjang selama 6 minggu? Kalau untuk diperpanjang saya kurang setuju sih ya. Kalau diperpanjang tapi ada solusi yang lebih baik, ya mungkin saya akan setuju. Contohnya misalnya untuk kayak yang kerja, kalau sekarang kan benar-benar 100% WFA tuh, ya bolehlah naik perlahan 25. Karena kan sekarang juga saya lihat di berita katanya DKI sama pun Bali kasusnya sudah mulai menurun. Katanya, menurut datanya sudah mulai menurun. Nah berarti kan sebenarnya ada kemajuan di situ. Ya bisa lah dinaikin 25% masuk gitu, perlahan gitu. Bapak selama PPKM ini Bapak pernah diberhentikan oleh petugas nggak Pak? Pernah sekali, tapi saya dikasih jalan karena saya sekarang ditugasin membantu Dinkes. Oh, Bapak diberhentikan. Iya, di puskesmas. Jadi saya dikasih jalan, saya sebagai digital tracer. Tracer. Harapan Bapak ke depannya untuk PPKM ini seperti apa? Kalau harapan ke depannya pasti pengennya PPKM ini cepat berlalu. Berarti kan dengan demikian, kalau PPKM berlalu kan berarti untuk kasus COVID-19-nya ini juga sudah semakin menurun. Ya itu sih harapan kita semua biar dapat yang disebut new normal lah. Oke. Saran Bapak untuk pemerintah dalam menghadapi COVID-19 yang sedang naik apa nih Pak? Kalau sarannya, ya pemerintah kita sama-sama tahu sekarang udah bekerja keras banget. Cuman ya ada, kalau menurut saya pribadi ada juga yang mengambil keuntungan dari wabah ini gitu. Karena kan biar gimana pun kita juga ngelihat sendirilah ada beberapa faktor yang diuntungkan, tapi lebih banyak yang dirugikan. Kalau pemerintah sejauh ini udah sangat baik untuk melakukan tugasnya, cuman untuk bersinergi dengan masyarakatnya masih kurang karena masyarakat ini butuh yang pasti kayak aturan PPKM. Kalau memang disekat ya udah sekat aja, nggak ada tuh buka tutup gitu. Ya itu Pak, Bapak udah vaksin atau belum? Udah full, ya udah. Ya Apakah PPKM ini berdampak bagi Ibu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari? Adanya PPKM ini untuk kegiatan saya sangat berpengaruh karena dalam usaha saya ini kan berhubungan dengan masyarakat banyak. Jadi bagaimana ya, karena PPKM kan juga ada penyekatan di jalanan ya. Jadi orang mau datang ke sini juga susah. Terus di sisi lain kalau saya mau belanja bahan-bahan salon itu juga muter balik jalanan, jadi lebih jauh lagi kita jalannya. Terus pengeluaran bensin lebih banyak. Jadi ya pengaruhnya untuk salon saya ini turun banyak, turun gratis. Ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai rencana PPKM yang akan diperpanjang selama 6 minggu? Ya kalau emang ini demi kebaikan, bagi saya sih sebenarnya nggak apa-apa. Ini kan cuma 6 minggu ya, jadi nggak selamanya. Mungkin ini untuk kebaikan masyarakat kita juga, karena sekarang kan COVID semakin
semakin banyak ya. Jadi mungkin bisa dah untuk diperpanjang lagi. Asal jangan nanti diperpanjang lagi ya. Apakah ibu udah divaksin? Udah, alhamdulillah. Apa? Pernah. Apakah ibu pernah diberhentikan oleh petugas selama PPKM darurat, selama di jalan? Pernah diberhentikan? Oh, belum. Soalnya gini, saya kan udah tahu sekatan-sekatan mana yang dilakukan. Jadi saya udah antisipasi, saya lewat jalan tembusan-tembusan gitu. Apa harapan ibu ke depannya untuk PPKM ini? Ya, harapan saya untuk PPKM ini supaya menjadi bisa buat kesejahteraan masyarakat dah. Nantinya gimana supaya kedepannya nggak ada COVID lagi.